Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita pagi ini dalam renungan pagi atau pembahasan tentang kebenaran firman Tuhan secara singkat. Dan pagi ini kita mau belajar satu tema yang baru, yaitu rahasia tabut perjanjian. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin sebagian orang pernah dengar tentang tabut perjanjian, atau mungkin sebagian kecil dari saudara tidak mendengar tentang tabut perjanjian. Kita akan belajar tentang rahasia tabut perjanjian, dan itu sesuatu yang sangat penting kita pelajari. Karena perjalanan bangsa Israel itu juga seringkali kita pelajari menjadi perjalanan kita yang masih ada di muka bumi ini. Kita akan lihat, saudara yang kasih Tuhan, tabut perjanjian ini dibuat setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi sungai Yordan, dan sampai ke gunung Tuhan di Sinai. Dan disitulah Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah tabut perjanjian. Kalimatnya aja tabut perjanjian. Jadi sebuah kotak yang Tuhan perintahkan dan di dalamnya itu ada perjanjian Tuhan. Dikatakan saudaraku Yesus Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-10. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penangga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ini tabut perjanjian yang Musa suruh membuat. Dan saudaraku kasih Tuhan, ini penting karena dikatakan tabut perjanjian. Perjanjian antara manusia dengan Allah. Allah yang berjanji dan manusia yang menerima janji itu. Dan kalau Tuhan yang berjanji itu, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi kita yakin bahwa ada tabut perjanjian, dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Itu yang harus kita pahami, dan bangsa Israel tahu tentang hal itu. Tabut ada sesuatu di mana melambangkan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-22 dikatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua krub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi tabut itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Lewat tabut perjanjian itu, Tuhan akan berfirman kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada bangsa itu. Jadi tabut itu sangat penting, karena itu lambang kehadiran akan Tuhan. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini pun kita mesti harus berjalan dengan tabut itu. Bahkan dikatakan tabut itu juga merupakan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah yang Tuhan janjikan. Di dalam Bilangan 10 ayat yang 33, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat dari depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Jadi tabut itu bukan sekedar lambang kehadiran Tuhan, tapi yang memimpin akan bangsa Israel ke tanah yang Tuhan janjikan. Perjalanan kita harus menyertai tabut itu supaya kita bisa sampai ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu surga. Tabut itu sangat penting karena dia yang memimpin. Dia berjalan di depan. Di dalam Yosua 3 ayat yang ketiga dikatakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Jadi kita akan belajar tentang hal ini dalam perjalanan hidup kita, yaitu berjalan dengan tabut Tuhan. Karena tabut itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Tabut itu menggambarkan pimpinan Tuhan yang harus berjalan di depan kita dan kita mengikutinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang akan kita pelajari untuk beberapa hari ke depan. Rahasia tabut perjanjian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa Engkau yang berjanji adalah setia, dan Engkau adalah Allah yang hadir dalam hidup kami, bahkan Engkau memimpin hidup kami sampai ke tempat yang Tuhan janjikan, yaitu surga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok pagi.